A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Murid dan santri dimanapun berada dan juga para pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini guru masih mempunyai dan diberi kesempatan untuk menyampaikan banyak hal, terutama dalam pendidikan tentang kehidupan, tentang ilmu Islam, dan banyak hal yang masih banyak dan harus disampaikan guru kepada khususnya generasi murid dan santri, lebih khusus kepada manusia yang berharap mendapatkan tentang Islam yang tepat atau Islam yang mampu menyelamatkan kehidupan sebagai bangsa manusia. Video ini semuanya disengaja oleh guru dibuat agar sebagai catatan khususnya generasi murid dan santri, juga generasi dari keluarga keturunan guru. Karena dengan demikian ada sesuatu patokan atau barometer atau standar untuk menentukan langkah-langkah atau ilmu-ilmu tentang kehidupan, terutama yang berhubungan tentang Islam. Semoga apa yang disampaikan guru di videonya betul-betul mampu merahmati kalian, khususnya murid dan santri. Untuk video ini para murid dan santri guru menyiapkan dengan judul Lakune Ilmu Sapu Jagat. Diprediksi guru video ini nanti sangat panjang ya, karena ini ulasan juga sangat panjang. Semoga dengan panjangnya video ini berjilid-jilid atau banyak volume, sehingga generasi yang akan datang khususnya murid dan santri sangat paham, sangat mudah mencerna dan memahami, mengerti apa yang disampaikan guru, agar betul-betul ilmu yang aku wariskan kepada kalian mampu menyelamatkan kehidupanmu di alam dunia sampai di alam akhirat kelak. Para pemirsa, sesuai dengan judul Lakune Ilmu Sapu Jagat, kita semua sadar dan kita pun akan menyadari, tapi banyak kita juga yang tidak akan menyadari bahwa isi dunia beraneka ragam, baik keburukan, baik kebaikan. Namun dunia, terutama di negara kita, dunia yang sangat buruk, kehidupan yang sangat buruk, dipengaruhi cara berpikir yang salah, pemikiran yang tidak jelas dari konsep atau warisan kitab-kitab yang ditinggalkan orang-orang terdahulu yang tidak mampu dikupas dan memang sengaja sudah dirusak oleh orang-orang terdahulu, dan memang disengaja bagi orang-orang terdahulu demi kepentingannya. Sehingga orang-orang terdahulu mungkin Anda menyebut, kau sebut itu leluhur. Para pemirsa khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia tidak banyak memahami tentang leluhur. Bagaimana kalau di era sekarang yang kalian banggakan, yang kalian sebut sebagai leluhur, faktanya dulu adalah yang pengacau dari sistem. Dia yang merusak sistem, dia yang merusak Islam. Sedangkan di tempat tepatnya kalian mendatangi, kau kira adalah leluhur yang dimuliakan oleh alam. Itulah yang sangat menjadikan kerusakan terutama di alam, terutama perilaku manusia. Karena apapun kehidupan di era sekarang itu adalah ditentukan dari orang-orang terdahulu. Kehidupan di sekarang di negara kita carut dan marut, rusak dan tidak terarah. Semua dipengaruhi dari tulisan dan kitab yang diajarkan, yang diwariskan dan dikurikulumkan di negara kita. Itulah maka guru berkewajiban meluruskan kembali, agar khususnya generasi yang akan datang tidak seperti di era sekarang dan tahun-tahun kemarin. Semoga para murid dan santri betul-betul selalu memahami, selalu mengkaji dan selalu melihat dan mendengar apa yang aku ajarkan. Sesungguhnya sangat banyak hal yang salah Anda memahami tentang kehidupan, terutama tentang ilmu atau tentang agama Islam. Karena semuanya sudah terbelok dan dibelok-belokkan, menjadikan kerusakan bagi manusia itu sendiri, rusak bagi bangsa dan negaranya, karena tidak akan pernah ada yang tahu.
Sedikit himbauan atau nasihat guru sebelum masuk ke ranah tentang lakune ilmu sapu jagat. Para pemirsa, dengan judul Ilmu Sapu Jagat volume pertama, guru mengulas dengan sederhana dulu agar kalian sangat mengerti. Ada sebagian masyarakat tatkala ada judul atau bab lakune ilmu sapu jagat, bagi yang tidak paham tentang agama, tidak paham tentang kitab Islam, ada kata sapu dan jagat. Wah, ini pasti kejawen. Ini pasti Jawa, tidak ada hubungannya dengan Arabia. Nah, kembali lagi karena pemahaman informasi kitab yang diterima di masyarakat karena carut dan marut, tipu dan tipu, akal dan akal, bohong dan bohong sudah 1400 tahun. Para pemirsa, bagi yang tidak paham tentang kitab, sedikit guru memberi masukan. Bab judulnya, ilmunya atau judulnya itu sapu jagat. Namun bila diucapkan kalimatnya itu bahasa Quran, bukan bahasa Arab ya, dipahamkan. Jadi ilmu sapu jagat adalah bahasa Quran. Quran adalah bahasa Quran, itu bahasa Jawa, bahasa makna Jawa yang terdalam. Bahasa okulasi, bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa Sangsekerta menjadi satu kesatuan. Terciptalah yang disebut bahasa Quran. Satu contoh dengan ilmu kata sapu jagat. Sapu jagat itu menerangkan manusia diberi harapan dengan mengucapkan suatu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, coba. Judulnya ini sapu jagat, ini kan bahasa Jawa. Tapi kalau kalimatnya dibunyikan kok aneh seperti bahasa Arab. Bukan, para pemirsa. Itu bahasa keadaan. Bahasa keadaan dari tiga bahasa itu menjadi satu kesatuan. Sehingga bahasa Quran atau bahasa dari leluhur kita mampu terhubung dengan alam-alam yang tidak diketahui oleh bangsa manusia. Bahkan mampu terhubung oleh syaraf dan indera-indera manusia. Maka bahasa Quran kalau dilantungkan, kalau diucapkan, itu selalu menyentuh di dalam pikiran, perasaan, bahkan di tubuh. Bahkan bahasa-bahasa Quran mampu mengoperasionalkan tubuh manusia, baik untuk kesehatan, ada juga baik yang untuk menyakiti di dalam kehidupan keseharian. Karena sesungguhnya bahasa Quran adalah bahasa dari leluhur Jawa. Bahasa itu tetap semuanya dari alam semesta. Karena yang menemukan atau yang menciptakan atau yang menghasilkan dari sejarah leluhur kita yang di Jawa. Karena bahasa yang disadur, sejarah yang dibolak-balik, dan negara sendiri pun tidak melindungi aset-aset yang dimiliki dari leluhur kita. Sehingga hal yang sangat istimewa, berliannya dunia, dikuasai dimiliki orang lain sehingga kalian menjadi orang-orang yang tinggal gigit jari. Itulah kebodohan kita semua, terutama pemimpin kita, terutama orang-orang yang kau katakan guru dan guru, semua adalah orang-orang yang terpelosok. Sesuai dengan video yang kemarin guru memberi standar, sesungguhnya kalian rata-rata yang usianya 25 tahun di atas, 25 tahun ke atas di tahun 2023 masa ini, kalian adalah produk makhluk yang gagal. Karena apa yang kalian imani, apa yang Anda yakini, sesungguhnya Anda mendapatkan tipuan dan penipuan dari kitab-kitab yang beredar. Sehingga apa yang dilakukan manusia atas nama Tuhan dan kebaikan, semua tidak ada gunanya. Sesungguhnya pikiran Anda, mindset Anda dirubah oleh penjajah sejak sebelum kita merdeka. Para murid dan santri sesuai dengan kata sapu jagat, diulaslah oleh guru. Ilmu sapu jagat itu disimpan atau diwarisi oleh leluhur kita, dikelompokkan menjadi satu kesatuan dengan bahasa itu disimpan dalam kitab Al-Quran, bahasanya Iqra itu. Ini khususnya para murid dan santri, baik santri yang belum selesai perjalanannya, dan video ini sangat penting, khusus juga murid baru, ini harus diketahui karena
Inilah titik sebenarnya yang Anda cari atau yang dicari bangsa manusia untuk meluruskan perilaku hidupnya, atau yang disebut kita sebagai manusia akan kembali kepada yang disebut ilahi robbi. Maka video ini sangat penting atau wajib harus diketahui, karena ini nanti penjelasan yang pokok dari segala hal yang pokok. Kehidupan yang luas seperti ini para murid dan santri, ada karma baik, ada karma buruk, ada permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, kekejaman, keberingasan, banyak hal. Kesehatan yang tidak baik, keluarga yang rusak, negara yang carut marut, semuanya ujung-ujungnya manusia itu kita akan kembali kepada alam asalnya. Dengan demikian guru berharap, sudahlah dunia seperti ini, tapi inti yang paling terpokok setelah kita di dunia, kita harus mampu dan bisa kembali ke asal kodrat kita. Untuk kembali ke asal kodrat, dunia sudah banyak yang menawarkan melalui kitab-kitabnya. Namun guru memberikan suatu gambaran atau jalan atau ajaran yang bisa dipastikan. Satu contoh, ada bahasa tentang kembalinya ruh atau jiwa di dalam kitab agama kita Islam, ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun tidak jelas yang dimaksud kembali kepada Tuhan. Yang disebut kembali kepada Allah, itu yang kembali itu ruh atau jiwanya, atau masalahnya, atau piutangnya, atau dosa atau karmanya. Itu pun Quran tidak mampu menjelaskannya. Ada lagi dari leluhur kita, dari kitab kita menyebutkan sangkan paraning dumadi. Itu pun tidak jelas bagaimana konsepnya, bagaimana lakunya, bagaimana alatnya, siapa gurunya, siapa yang sudah pernah di sana. Semua hanya berbicara dan berbicara. Ada lagi manusia memberi statement, asalnya air kembali air, asalnya api kembali api, asalnya angin kembali angin, asalnya tanah kembali tanah. Apakah benar hal-hal seperti itu? Kalau toh tanah kembali ke tanah, bagaimana konsepnya? Kalau toh air kembali air, bagaimana konsepnya? Maka guru bisa memastikan bahwa apa-apa yang kalian terima selama ini di alam di dunia, terutama di Indonesia dengan kitab-kitab yang beredar, guru memastikan semuanya belum valid. Manusia hanya bisa membaca dari buku dan disampaikan kepada orang yang belum membaca. Orang yang hanya membaca buku, kalian katakan dia adalah pelaku, sesungguhnya tidak. Sedikit melalui video ini guru sudah memastikan bahwa alam yang terbawah sampai yang tertinggi, yang terdekat sampai yang terjauh, semua sudah aku lalui. Maka berkewajibanlah aku menyampaikan khususnya kepada murid dan santri, agar kalian jangan terjerumus di luaran sana, dan jangan tersesat dengan kitab-kitab yang Anda ilustrasikan. Sedangkan orang-orang di sana adalah orang-orang juga korban, dan sebagian orang-orang di sana pun para pembual. Para murid dan santri, sedikit guru menyinggung tentang kata kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu bahasa keadaan. Rabbana diulas kembali oleh guru. Rabbana itu mempunyai makna, itu kan katanya Tuhan. Rabbana itu tatkala manusia mengucapkan itu maknanya Rabbano. Rubahkanlah atau jadikanlah. Itu bahasa Jawa. Rabbana itu Rabbano. Jadi manusia mengucap kata atau kalimat Rabbana, manusia ini mempunyai suatu tujuan di dalam apa yang diniatkan. Rabbano, Rabbano, rubahkan, ciptakan, jadikan, itu yang dimaksud Rabbana. Manusia dengan bahasa, dengan kata yang dimaksud yang mampu merubah, diberilah suatu bahasa namanya Rob. Menjadi Robbi. Rob itu pun juga bahasa Jawa. Rob artinya yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan bukan satu-satu Tuhan. Yang menyempurnakan apapun adalah global. Disebut juga atau tunggal. Tak akan pernah ada Tuhan selain yang maha menyempurnakan. Kesempurnaan apapun tertopang dari banyak aspek dan banyak unsur. Manusia salah menafsirkan, dikira Tuhan hanya satu biji atau satu helai yang mampu menyempurnakan kehidupan manusia, yang mampu menyempurnakan dunia. Sesungguhnya tidak akan pernah ada Tuhan yang disebut satu.
Sesungguhnya semesta adalah tunggal. Beberapa bagian menjadikan satu. Mempunyai hak dan wewenang, mempunyai kekuasaan. Itulah yang disebut Rob. Dengan bentuk sempurna sesuai apa yang disempurnakan, itulah yang disebut Rob yang telah menyempurnakan produk dan makhluknya. Itulah para murid dan santri, Robbana itu maksudnya kita berharap. Atina dalam arti itu hatinya. Hati dalam makna adalah niatannya atau tujuannya. Di dalam manusia tatkala berbicara hati, di dalam hati ada yang terdalam. Seluruh manusia hatinya adalah bersih. Seluruh makhluk manusia hatinya hanya minta dan berkeinginan damai dan tentram. Itulah yang dimaksud Robbana, Robbano. Atine menungso, kodrate menungso. Sesuai kodrat manusia adalah manusia yang mengharapkan keselamatan. Manusia yang mengharapkan kedamaian, manusia yang mengharapkan ketentraman. Itulah yang disebut dari suatu kalimat Robbana atina, atine. Fid dunya, manusia menafsiri fid dunya itu bahasa Arab bukan. Fid dunya itu dari bahasa keadaan. Wit dunyo, wewit dunyo, dari dunia alam ini. Maka manusia dengan kesadaran bahwa kita di dunia ini berharap mempunyai tujuan menjadi manusia yang selalu damai, selalu mendapatkan keberkahan. Itulah mulai di dunia ini, mulai kita menghajatkan suatu kalimat, itulah kita berharap menjadi kesempurnaan. Sempurna lebih baik, sempurna lebih kuat, sempurna lebih sabar, sempurna lebih damai, dan sempurna lebih faham dan mengerti. Itulah yang disebut dengan suatu kalimat Robbana atina fid dunya wiwit dunya. Wafil akhirati hasana, di dalam hasana itu dimaknakan hasana itu kasana wekasane. Manusia semua yang ada di dunia, yang terlahir di dunia, mempunyai wekasaning lahir. Yang dimaksud wekasaning lahir, semua makhluk terutama manusia yang diciptakan atau yang dilahirkan mempunyai wekasane atau mempunyai kodrat individu masing-masing. Ada wekasane kodrat manusia lahir atau terlahirkan di dunia. Manusia mengharap dan sebagai kodrat jiwa menginginkan kembali ke asalnya. Itulah yang disebut dari dunia sampai di alam akhirat, di situ wakina adzabannar. Jangan sampai terkena azab yang begitu panas. Karena di situ ada kata nar, itu maknanya panas. Panas itu bisa dalam nilai kehidupan, nilai batin atau nilai perasaan. Manusia mengimajinasikan dengan bahasa neraka atau naraka. Karena nar adalah panas. Dengan demikian sedikit guru memberi makna bahasa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manusia itu mengharap berubah hidupnya dan mendapatkan perubahan kehidupannya lebih baik, lebih mulia, lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih damai. Namun banyak manusia di dunia terutama yang beragama Islam pandai mengucapkan kalimat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tidak akan pernah tahu bagaimana manusia kalian akan berubah dan merubah dirimu. Sedang kalian untuk merubah dirimu, Anda sudah diplot, diberi kitab, diberi syarat dan rukun yang tidak boleh kalian tinggalkan. Itulah problem bagi manusia yang mengikuti agama Islam. Manusia berharap lebih maju, manusia berharap lebih selamat, manusia berharap lebih mulia. Tapi diplot dari hukum-hukum agama buatan orang-orang pembohong dan pembual dan penjajah. Bagaimana umat kalian berubah, sedangkan kalimat Anda mendapatkan ingin kesempurnaan dari Sang Maha Pencipta, sedangkan kitab Anda melarang. Itulah problem yang kalian hadapi selama 1400 tahun sampai ini hari, sampai tahun 2023. Maka melalui video ini guru memastikan bahwa orang-orang korban agama kalian tak akan pernah ada kesempurnaan dari ilahi Robbi. Karena kesempurnaanmu diplot, dibunuh dari kitab-kitab yang kalian takut dengan kitab buatan orang-orang terdahulu.
Semoga para pemirsa khususnya murid dan santri sedikit memahami dengan suatu kalimat yang disebut Robbana Atina, kalian akan paham. Dengan ajaran dan kitab dan video guru, kalian akan dididik oleh guru. Ikutilah apa yang aku ajarkan. Karena itu adalah cara untuk merubah kalian agar lebih maju, agar kalian mendapatkan keberkahan, sehingga kalian akan kembali kepada ilahi Rabbi. Para murid dan santri, itulah yang disebut Robbana Atina fid dunya hasanah. Tatkala nanti manusia akan mengerti perubahan apa yang dirubah dalam hidupnya, ada konsepnya, ada syaratnya, membutuhkan suatu banyak. Disitulah namanya tuntunan, disitulah disebut guru atau orang-orang yang berpengalaman, manusia yang sudah mampu dan melampaui hal-hal yang tersulit bagi bangsa manusia. Para pemirsa khususnya murid dan santri, sesuai dengan judul Sapu Jagat, diplot oleh orang-orang terdahulu diwakili dengan bahasa Iqra. Dimasukkan di dalam kitab Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah maksudnya dengan arti yang sangat sederhana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Manusia disuruh membaca dengan menyebut nama Tuhanmu dan apa-apa sebutlah sebagai simbol Tuhanmu. Manusia salah memahami karena tidak akan pernah mengerti. Sesungguhnya kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah kalimat dari Jawa. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi kalimat itu sudah ada. Karena tidak mampu dan tidak boleh dibuka sampai ribuan tahun. Melalui banyak video guru sudah sedikit memberi edukasi. Melalui kitabnya sedikit guru sudah menjabarkan. Melalui video ini akan diperjelas. Semoga aku selaku guru mampu mewariskan kalian generasi manusia, khususnya kalian generasi Jawa dan Islam. Kalian mampu melanjutkan apa-apa perjuangan dari orang-orang terdahulu yang menginginkan sebagai suatu makhluk atau bangsa dan negara yang betul-betul baldatun, bangsa yang kuat, manusia yang mendapatkan berkah fid dunya wal akhirah. Para murid, para santri, dilanjutkan untuk video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.